salah satu daripada pembahagian mukallaf itu adalah Allah menciptakan hambanya untuk berkhidmat, untuk beribadah kepadanya, dan bukan untuk syurganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang mulia pada Al-Khadim BPS SMS, yang mulia kepada jamaah subuh keliling dari BSI, yang mulia pada jamaah GSM, hadirin wal hadirat sidang jamaah IPS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, kita akan mengambil tema yang sangat perlu kita ketahui tentang masalah amanah. Karena apapun yang kita lakukan, sebesar apapun ibadah yang kita perbuatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita belum ada amanah kita, baik itu yang menyangkut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala maupun yang menyangkut dengan sesama manusia, maka ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal kita melakukan ibadah kepada Allah itu agak berat karena harus kita jaga apapun itu, terutama sekali yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita masih melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun hal atenan yang dilarang oleh Allah dah pubut, nyoda ibadah jumadat hana gebi fahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nepegah dalam kitab Nasaihul Ibad, salah satu daripada pembahagian mukallaf itu adalah Allah menciptakan hambanya untuk berkhidmat, untuk beribadah kepadanya, dan bukan untuk syurganya. Ini yang banyak contoh-contoh zaman-zaman dahulu, baik itu Syekh Bal'am maupun Syekh Barsisa. Dicipta oleh Allah hanya untuk ibadah mentang katanya ke Allah, tapi bukan untuk syurga Allah. Itulah hamba Allah yang awalnya mereka berkhidmat kepada Allah, ibadah kepada Allah, puasa hanapri, bersedekah hanapri, kan itu baik. Hana terbuka hana gad bunyan, gad mendum bunyan. Tapi dikala akhir hayat, dikala kita mau kembali kepada Allah, Allah bersiasat, berkehendak kepada kita pubalik dengan bajut mate kena habis ka dalam keadaan su'ul khatimah. Ini yang sangat-sangat bahaya.
maka lun pegah berat dalam ibadahnya. Bukan hanya sekedar kita ibadah begitu saja, bukan. Perlu fisioterapi kita, baik zahiriyah kita maupun batiniyah kita. Maka dalam kitab Mursyidul Qulub ini dikatakan yang dikatakan dengan amanah itu adalah al-qiyamu bihuquqillahi ta'ala wa huquqi ibadihi fabiha yakmulud dinu wa tusanul a'radu wa tuhfadul amwalu. Pegah dalam kitab Mursyidul Qulub yang dikatakan dengan amanah itu mengatur segala hak Allah dan mengatur segala hak hambanya Allah. Maka kalau kita sudah bisa mengatur hak Allah, sudah bisa mengatur hak hambanya Allah, maka sempurnalah agama dan dipelihara akan kehormatan kita dan dipelihara akan segala harta kita. Yang amanah, hana panjang ta'rif amanah, hana panjang definisi amanah. Mengatur hak Allah, mengatur hak hamba. Itu dua saja. Jadi dalam konsep amanah kita itu ada dua. Hak Allah kali satu. Coba kita introspeksi diri kita sendiri masing-masing. Hana boleh ada temiki kegop lagi dia. Tak perlu kita berfikir orang lain. Kita introspeksi diri kita, lihat. Apakah hak Allah sudah bisa saya atur? Segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah sudah saya turuti? Misalnya salat, sembahyang. Itu bukan hanya saja salat saja, tapi alat-alat, tata cara untuk melakukan salat itu udah benar apa enggak? Nah betul kata sembahyang, introspeksi. Lu ngatai lu sembahyang, nak khusyuk. Ngatai lu sembahyang, nak betul ibadah ada rukuk. Ngatai lu sembahyang. Karena dalam konsep fikih, sembahyang itu baru sah. Kita kerjakan itu harus ada dan mukallaf. Itu usul fiqh seperti itu. Dan mukallaf kita dalam kita melakukan ibadah kepada Allah. Nyo hari pun oleh orang itu. Ya bu idinga mentang munai idinga akhum kedenan. Baru setelah dan mukallaf baru nafsul amri. Apa itu dan mukallaf? Dan itu kan prasangka, ataupun zan itu sesuatu yang ada dalam hati kita 70%. Contoh dia katanya, wate tung itu mayang, itu mayang, itu harus ada zan yang bahwa air itu suci menyucikan. Menyohana nutan wate tung itu mayangnya, hana sah tu itu mayangnya. Tidak akan sah. Contoh ini dalam mazhab Syafi'i. Tidra urung nai saboh drom. Ada 2 orang ataupun ada 3 orang, 2 orang berpegang. 1 orang mentan, dia tan dalam hatinya air itu suci menyucikan. Tidra urung tu dia tan air itu tidak suci. Berarti orang yang tan air suci menyucikan, dia sah memakai air tersebut. Orang yang tan tidak suci, maka dia tidak sah memakai air tersebut. Nah, kali kecok itu mayang, orang yang tan suci air tersebut. Orang yang ketan hana suci, dia mengambil air untuk di tempat yang lain. Terjadilah jamaah. Yang dengimum urung yang dan inyan suci diikut le urung yang dan inyan hana suci, tidak sah salatnya.
Anak-anak gedanya tazannya hana suci, iganya gedang suci. Gedang ti imum banyak, tak ikut dia gedanya. Tidak sah salat. Karena kita tidak suci ni. Kau tak ikut urung yang tu itu mayang yang tazan dia gedanya hana suci. Apalagi kita tidak azan sama sekali. Nah, itu konsep yang pertama, yang amanah ya. Jadi katanya dalam sembahyangnya hana amanah dengan Allah. Hai sembahyang. Puasa semua itu. Tapi inti daripada ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu tidak ada sama kita. Hana. Berarti kita hana amanah dalam ibadah, hana amanah. Konsep amanah dalam ibadahnya benar aja. Bukan konsep amanah kita hanya bak manusia mentang, dalam ibadah benar amanah kepada Allah. Hai sembahyang aqimus salah kepada Allah. Apakah Allah mengatakan aqimus salah hanya langsung kita Allahu akbar sami Allah? Itu bukan. Ada tahapnya untuk sah kita beribadah kepada Allah. Itu amanah. Apalagi hana sembahyang. Karena dulu segahalam ya, sebelum kita diciptakan masih di Lauhul Mahfuz. Ya. Allah sudah memberikan amanah kepada makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain itu tidak hai terima, hai fikir. Tok yang terima amanah Allah itulah kita manusia. Maka setiap yang sudah lahir ke dunia kamu mukallaf, itu kita sudah sanggup mengerjakan amanah Allah. Yang mandung-mandung bertanya kat tua-tua tinyonya, ini kayak kira sanggup. Ladum na yang ladum begitu lahir ke dunia, umur 3 tahun dia sudah meninggal. Berarti dia belum bisa menerima amanah Allah atau surga. Kalau kita sudah jadi mukallaf, sudah balik, berarti sudah sanggup menerima amanah Allah, maka kerjakan amanah Allah. Kalau kita tidak mengerjakan amanah Allah, itulah yang sangat dikhawatirkan. Dumho kita pakai dum kumudua. Hana pu tiap pujo, hana pu tiap sanjung-sanjungnya. Ni pilih gaknya, nak semayang jemaah dah wate tekalan semayang ah. Wate rukuk, wate ke sujud, perincut dia. Mana amanah? Pilih gaknya jemaah dah kerja masjid gaknya. Ini kan 2024. Nak bagi tanya mendum kan. Biar saya kata kalian enggak lah ka. Padahal hana amanah. Ya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mengatur hak hambanya Allah. Kiban tatu hak hamba. Lutah. Dengki, khianat, katanya kurang lain, hanjur. Itu kalau kita baca di dalam kitab Muraqi Amudiyah tentang masalah memelihara lisan. Itu ada 8 perkara. Berat. Tapi katanya kadang-kadang hana tak jaga lisannya. Takun kegok. Ribah, tak pekek gop, tak bangai gop, tak peraya dah, tak puji dah. Itu kita tidak amanah kepada Allah. Merumpok sabi-sabi ngontinan, kita memuji diri sendiri. Long berkelam, long ibadah, sembahyang tahajud. Tapi kita memuji tujuan kita untuk tapu pepdi. Kan tubuh mubah haji. Dan itu kita tidak amanah. Bukan karena lisan kita belum bisa kita jaga. Dalam hal mengatur kita sesama manusia. Pegah haba tekit urang. Begitu juga kita mata kita. Takalan urina enggap, maka cukup bahaya. Maka konsep contoh seperti contoh
seperti pernikahan di masjid. Itu hukumnya sunnah. Masjid sunnah hukum. Tapi yang kelagi habanya, tetap duduk pernikahan di masjid terjadi maksiat. Urina enggak menyampung uragam. Kadang putuinan, yang kadang-kadang kengelako. Dingon-ngon anak-anak katanya kadang kau sabi-sabi ngon cewek cowok nandang bak masjidnya pegak-pegak bunya. Di hari pernikahan juga an-nikahu sunnati walimatul urus sunnatun muakkadah. Pesta perkawinan itu adalah sunnat muakkad. Tapi dalam pesta perkawinan itu ada musik-musik. Yohana musik tangan kemah ikut lah megam. Hai tajak baru kawinnya lagi tajak pasal nuju. Maka hadirin sidang jamaah semua tanya hana pun tapi kita hukum Allah boleh ke mana boleh dengan manusia aja upi. Kan dia pun mengtanya dalam surga. Hai bantu katanya tinggal hotel kita dalam neraka. Hai bantu. Maka kan bertemanlah. Nabi keperintah bertemanlah kita dengan orang-orang yang baik. Orang yang bisa menjaga kita. Orang yang bisa memberikan nasihat kepada kita. Berarti dalam tempat kebaikan kita adakan keburukan, kemaksiatan. Kok bahaya? Sekarang sudah ada peraturan lagi yang baru-baru keluar dari MPU Aceh tentang masalah merobohkan masjid pada panitia masjid. Ibah hukum. Di panitia bentuk aja. Lah. Nama kita pura kita hukum. Masjid masih bisa kita pakai. Tidak ada darurahnya. Apa darurah yang kita membung urung tak ada ubah kamu goyang. Nyantit dah anakku. Tapi masih kita bisa pakai ataupun bisa kita begotan karena katanya ingin berlomba-lomba untuk pegot belagak masjid. Loh, tidak ada yang kena. Yang mandum panitia ada cair. Kau berangkau lah dom si perle ni bagah-bagah talih masjid no. Na bantuan Jakarta pada PRRI 4 miliar pai. Itu alihnya kecok yang 1 miliar. Salah. Memang but bagus, panitia masjid bagus. Karena begot masjid baru, begot. Tapi apakah dia mengetahui tentang merobohkan masjid lama yang masih bisa kita pakai? Apa hukumnya? Ini hukum. Maka apabila kita hal demikian itu tidak amanah. Itu yang menyangkut dengan hak manusia. Maka apabila kita sudah bisa mengatur hak Allah, maka kita sudah dikatakan orang yang mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Nya baru ikan ketanya orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Maka dia punya hukum Islamnya haji berangkau tapoh huruf Medina ala kampung haji berangkau. Kita di Aceh ke lagi kan. Nah menumpah huruf cewek ala kampung ipoh tu sud mana mada ipoh. Nya yang pohnya nana temayang, hana puasa. Yang poh, yang tukang poh. Setelah itu naikkan ke balai kampung. Du kecil tu haput mandung dunan. Nyai dah ke pemalai kampung dulu. Nyai agaknya anak kita maya anak kira pemalai kampung. Setelah itu buat hukum undang-undang. Undang-undang apa undang-undang? Anda sudah membuat malu kampung kami dengan cara ini, maka Anda diwajibkan sanksi adat. Koh lumo sabo. Nyamnya jadeh koh lumo. Ubina urung pajuh lumonya dengan lagi pajuh tibu juga. Bahaya. Karena memang adat itu al-adat muhakamah. Tapi sesuai dengan hukum syariat.
Asal adat ruluh dengan syariat, dengan adat ruluh syariat, cancel adat. Cancel. Maka tuha-tuha apa ni yang mufhum hukum adat, mufhum hukum agama. Apalagi yang tanya anak-anak muda nak pada muroi anak muda kan, KPS dia. Engkau awaknya tengok. Dia mengerti hukum agama. Maka dalam tuha apa-nya tak perlu urus-urus yang mufhum hukum agama, yang mufhum hukum adat. Nyo tak perlu tuha apa semayang tan, puasa tan. Tei di me pegah hukum hidup puroi dan. Pegah ada hanaga kampung pun pandai ke teman urus yang tak perlu peti terapai madum. Lagi kan? Maka tidak akan baik sebuah negara, tidak akan baik sebuah provinsi ataupun kabupaten ataupun kampung kalau orang yang duduk di situ orang yang tidak tahu ataupun orang yang tidak dekat dengan Allah, walaupun tungku tat gede. Tungku kan, gaduh pegah kegop tu pun. Saban cinya. Ibadah-ibadah nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh long tungku tat. Ha, pegah kegop, babah gaduh muno-muno babah. Saban cin. Dia tidak ada amanah. Tungku hana amanah cin. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, kita berdoa ni kita nyoba Allah Subhanahu wa taala tungku-tungku mutuah ban-bandung. Karena inti kita nyo udip dalam dunia nya buta depu tanya wa Allah. Jadi gimana cara kita berdoa ba Allah berkepujud kita nyo oleh Allah orang yang berkhidmat kepada Allah dan berkepujud kita nyo untuk syurga Allah. Baik leboh tu, baik dua boh tu nyen ko bahaya. Dua boh tu yang bahaya tu. Puji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhidmat kepada Allah tapi itu bukan untuk syurga Allah. Sabar tu puji oleh Allah taala bukan untuk berkhidmat kepada Allah dan bukan untuk syurga Allah. Nah dua boh tu puji oleh Allah kan untuk berkhidmat kepada Allah tapi untuk syurga Allah. Oh kafir. Kurang kafir. Itu mayang dah kafir pandai semayang ujian. Tapi akhir hayatnya kembali dia kepada Allah, taubat dia kepada Allah, mengucap dua kalimat syahadat syurga. Sabar tu berpuji oleh Allah orang yang katanya berkhidmat kepada Allah dan menyempurnakan bus ke syurga Allah yang lagi katanya dan melakai Allah tajuk semayang sebuahnya tapi dan melakai Allah. Yang tubuhnya kalau langkah badron ya Allah, kalau njak bermohdron ya Allah. Long ibadah Nabi ya Allah, long ibadahnya ya Allah. Betul-betul long ibadah kedua ya Allah. Baiklah lim sangkut paut nganggap ya Allah. Baiklah long kun kegap ya Allah. Baiklah long pegah kegap ya Allah. Baiklah long pesalah kegap. Ngajino kan dia pengaruh. Pengaruh kepada calon-calonnya bak WA hanam tat oh pegah. Yang hana gala ke Ani pegah ke Ani, hana gala ke Ganjar pegah ke Ganjar. Yang hana gala Prabowo pegah Prabowo mandum terapai. Hana betul yang musabah pegah ke gap dua betul. Nyom tak pilih menu akan ancu, nak pilih menu akan ancu, nak pilih menu akan ancu. Semua itu baik semua. Karena kita semua manusia ini yang kabutuh itu di rumah. Baik. Hakikat badrau tu. Kita mau pilih siapa? Si fulan. Pilih. Jangan pernah kita memburukkan orang lain. Biar saya duduk bagi dia kupui otak pegah masalah calon presiden. Nyau Jakarta tantom lepas kan. Ngai Ganjar dengan Zani hantam merupok kan. Gedingah apa agak pegah. Nyau bukan tepu longan ku menteri dia pegah. Macam tu. Maka tidak perlu. Ini ada semayang Jumaat katanya. Jumaat ada semayang. Tapi tentang masalah calon-calon presiden, calon wali kota, hanapah di pulan, hanapah di pulin. Igo ya pegah abang katanya pelai politik dah ini. Lu menang hanai permulai katanya. Kadesah katanya. Hanam pucak ibadah cukup Jumaat. Ku putak sia-siakan ngambut hanap perlai. Ibadah cukup Jumaat. Subuh sampai tajak. Maghrib sampai tajak. Tapi kirim di WA. Inilah kejadian, inilah kejadian, inilah kejadian. Fitnah. Baru wujud tak ketakan dan kedraud.
membeni kirim-kirim. Bahaya tak apa Facebook ni. Abang tanya kan urang yang hukum kau. Yang hukum makhluk itu adalah Allah, bukan kita. Begini kirim lah. Nyo tanya galak ketipulan pilih you. Pakat ngangon, tak pilih tipulan tang. Bak long kalian sang menurut long kalian ibadah nah pulena. Silakan. Jangan ada bahasa biar kau pilih tipulan, tak pilih tipulan, minta pilih tipulan nyogan, minta pilih ajuknya itu tidak. Jangan itu. Tidak bagus itu. Kita saling ibadah. Urang anak urang tak mekegap dah. Ji hana semayang dia kun. Haju lanjut kun. Baru kita bisa mengatakan dia tidak salat 20 jam kita berkawan dengan dia, kita lihat dia duduk di warung kopi tidak ngomong tidak salat. Baru kita katakan yang bawah dia orang fasik. Maka hukum menghukumi orang lain itu bukan urusan kita, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kan ukurnya kan tahun politik tu 2020 pun. Baik dengan sebab tahun politiknya, katanya ibadah yang kata jak subuhnya mandum ke dah. Gara-gara secret haba tak boleh. Baik kau pilih sebulan hanaga sebagai anggota dewan, kau pilih dia tu. Kalau kita senang sama dia, kita pilih kita cari orang. Tanpa menghasut orang lain, tanpa memburukkan orang lain. Ya yang itu politik yang jujur. Politik yang politik Rasulullah, politik Islam dalam kitab fiqh as-siyasah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang ingin memilih pasangannya dengan cara dia memburukkan orang lain, itu politik tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah anggapi katanya, walaupun berbeda pandangan, berbeda partai, tapi tidak anggapi caci maki. Kalau kita senang sama dia, silakan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan nyokeh mau'idah daripada ulun tuan sama-sama akan menjaga alih katanya. Mudah-mudahan yang terpenting dalam kehidupan katanya kiban cara wati tawa ba Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.